Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat belajarnya di siang hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Bu. Bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan Ibu pimpin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kalau misalnya hadir, suaranya dihidupkan. Ernita Jahara Parapat. Hadir, Bu. Rizka Salsabila Nasution. Hadir, Bu. Baik. Siska Pragawati Manik. Belum hadir ya? Kemudian Hajria Sinaga. Belum hadir juga ya? Yulia Fatma Harahap. Yulia hadir? Belum ya? Kemudian Cahaya Badaria. Hadir? Belum juga ya? Selanjutnya Khairumi Sapasaribu. Hadir, Bu. Kemudian Nining Lestari. Hadir, Bu. Selanjutnya Melisa hadir. Hadir, Bu. Baik. Nurin Firjana. Hadir, Bu. Wilda Tunjana. Hadir, Ibu. Baik. Sheila Putri hadir. Hadir, Bu. Baik. Abida Rusdiana hadir. Hadir, Bu. Epi Jahara hadir. Belum ya? Jadi kalau temannya yang sebagian belum hadir, mungkin terkendala jaringan. Kalau misalnya sudah dapat hadir, disuruh apa ya, sudah masuk ke Zoom kita ini. Baik, Bu. Pada hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ada yang tahu nggak apa itu sistem gerak pada manusia? Belum ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyebutkan sistem rangka dan dapat menjelaskan fungsi sistem rangka, kemudian menjelaskan pembagian tulang berdasarkan jaringan penyusunnya, kemudian siswa dapat menjelaskan pembagian tulang berdasarkan bentuknya, siswa dapat menjelaskan hubungan antar tulang. Nah, selanjutnya, apa sih sistem gerak pada manusia? Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun luar. Kemudian, gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi
Nah, kemudian di sini Bu akan menjelaskan perbedaan tulang, rangka, dan otot. Lanjut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sub-subnya. Yang pertama itu tulang atau rangka. Yang pertama pengertiannya, fungsinya, kelompoknya. Ya Allah. Memang dekatnya di Jenis-jenis tulang, proses pembentukan tulang, kelainan pada tulang. Gila kalian. Sendiri yang Allah juga paham. Kita minta kawan nih sama kawan gitu kayak kita sendirian atau enggak ya bagus cowoknya aja langsung jemput. Saya mau ketemu. Nah, lanjut. Di sini akan Ibu jelaskan persendian, macam-macam sendi, kemudian ada otot, jenis-jenis otot, perbedaan otot, gerak dan kerja otot, kelainan pada otot, kemudian ada perbedaan tulang, rangka, dan otot. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada tulang atau rangka. Pengertian tulang. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, kemudian tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif dikarenakan tulang hanya akan bisa bergerak apabila ada aktivitas yang terjadi pada otot. Tulang sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang melekat erat dengan bantuan kolagen. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada fungsi rangka pada manusia. Yang pertama itu ada penegak tubuh. Nah, jadi penegak tubuh ini fungsinya untuk menegakkan tubuh pada seseorang. Beberapa susunan tulang yang ada pada tubuh manusia seperti tulang pada kaki dan tulang belakang memiliki fungsi untuk menegakkan tubuh. Jadi penegak tubuh itu adalah kaki dan tulang belakang. Kalau misalnya nggak ada kaki, tubuh itu nggak bakal bisa tegak. Nah, kemudian yang kedua itu ada pembentuk tubuh. Nah, pembentuk tubuh ini tinggi dan rendahnya postur seseorang tergantung pada rangka ini. Susunan tulang-tulang tengkorak dan tulang pada bagian depan memberikan fungsi untuk membentuk tubuh manusia. Dari fungsi rangka ini sangat bergantung pada bentuk wajah seseorang. Pada tangan, kaki, dada, dan lainnya memiliki fungsi rangka yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tempat melekatnya otot. Rangka dan otot memang telah dikenal sebagai dua bagian dalam tubuh yang tak dapat dipisahkan. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak dapat bergerak dan badan manusia akan kaku. Rangka dan otot bekerja sama untuk memudahkan manusia bergerak, misalnya menggerakkan lengan, kaki, leher, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu ada tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Nah, jadi komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan putih. Biasanya rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini pada tulang pipa dan tulang paha. Nah, yang terakhir itu ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif memberikan bentuk pada tubuh, melindungi organ dalam manusia seperti jantung, paru-paru, otak, ginjal, hati, dan lain-lain. Selain itu, fungsi rangka juga tempat melekatnya otot atau otot rangka ya, juga berfungsi sebagai tempat proses pembentukan sel-sel darah merah. Lanjut. Lanjut, Miss. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tengkorak.
Nah, di sini ada bagian tengkorak. Nah, jadi bagian tengkorak pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang pipi yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan putih. Masing-masing tulang tersebut berjumlah 2 buah kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi. Itu 1 buah. Nah, tengok ada gambar di sebelah itu bagian-bagian tengkorak ya pada manusia. Nah, yang pertama itu ada tulang ubun-ubun, kemudian tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang tengkorak, tulang rahang bawah. Itu bagian tengkorak. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ada bagian badan. Bagian rangka pada badan manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, dan tulang panggul seperti dapat dilihat di gambar di samping. Nah, yang pertama itu ada tulang belakang. Tulang belakang itu ada ruas tulang leher, ruas tulang punggung, ruas tulang pinggang, ruas tulang kelentang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada tulang dada dan rusuk. Nah, yang pertama itu ada tulang rusuk pertama, tulang dada bulu, tulang dada badan, tulang dada tajuk pedang, 2 ruas tulang rusuk melayang, 3 ruas tulang rusuk palsu. Nah, itu tulang dada dan rusuk ya. Kemudian di bawahnya ada tulang panggul. Nah, tulang panggul itu ada tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, kemudian yang terakhir ada tulang bahu. Nah, tulang bahu itu ada tulang selangka, tulang lengan, dan tulang belikat. Itulah yang disebut bagian pada badan. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada bagian anggota gerak. Nah, yang pertama anggota gerak atas. Anggota gerak ini terdapat pada tangan kanan dan tangan kiri, terdiri dari rangka anggota gerak bagian atas yang ada 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 28 rusuk tulang jari tangan, dan 10 tulang telapak tangan. Itu anggota gerak atas ya. Kemudian kalau anggota gerak bawah, untuk anggota gerak bawah itu tentunya merupakan rangka penyusun kaki kanan dan kaki kiri yang terdiri atas 2 tulang selangka, 2 tempurung lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada jenis dan bentuk pada tulang pada manusia. Itu terbagi menjadi 4 ya. Ada tulang rawan, tulang keras, tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Nah, tulang rawan itu apa sih? Tulang rawan merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang ini bersifat lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Di antara contoh tulang rawan adalah ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, kemudian ada tulang keras. Tulang keras itu apa sih? Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Itulah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Di dalam tulang keras kita dapat menjumpai saluran Haffers. Di dalam saluran Haffers ini dapat pembuluh-pembuluh darah. Di antara contoh tulang keras adalah tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Kemudian ada tulang pipa. Tulang pipa itu bentuk tulang ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contohnya tulang pipa adalah tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Nah, kemudian ada tulang pipi. Tulang pipi ini bentuknya ini gepeng atau pipi. Contohnya adalah tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Nah, dan yang terakhir ada tulang pendek. Tulang pendek ini tulang yang berbentuk bulat dan pendek. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan,
Tulang pipih memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan darah putih. Nah, itulah jenis dan bentuk pada tulang. Udah pada paham kan? Paham, Bu. Baik. Nah, kemudian di sini ada proses pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, proses pembentukan tulang ini dibagi dua, ada osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Nah, osifikasi intramembran ini rangka manusia terbentuk pada saat masih embrio berusia genap 2 bulan, walaupun masih berupa tulang rawan atau yang sering disebut dengan kartilag. Nah, proses pembentukan tulang adalah yang pertama jaringan embrional atau mesenkim membentuk tulang rawan sebagai rangka awal. Tulang rawan tersebut berongga dan menghasilkan sel induk tulang atau osteoblast. Nah, yang kedua, osteoblast itu kemudian membentuk sel-sel tulang. Masing-masing tulang menghasilkan matriks tulang yang di dalamnya diendapkan garam-garam kalsium, Ca, dan fosfor, sehingga tulang menjadi keras. Nah, kalau dia proses pembentukan tulang pada endokondral itu dia merupakan proses pembentukan tulang yang berasal dari tulang rawan, hialin, embrio, atau kartilago. Klasifikasi endokondral yang lebih kompleks. Osteosit akan dibentuk dari bagian dalam dan terus berlanjut ke bagian luar sehingga terbentuk sistem Haffers. Di sekelilingi osteosit terbentuk protein yang akan mengisi dan membentuk matris tulang. Melalui aliran darah akan ditambahkan kapur Ca, Co, dan fosfat sehingga matriks tulang menjadi keras. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada kelainan pada tulang. Nah, ada beberapa contoh kelainan pada tulang ya. Yang pertama itu ada skoliosis. Nah, kalau dia skoliosis ini merupakan kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke samping kanan dan kiri. Hal ini bisa terjadi karena terlalu sering mengangkat beban pada saat satu bahu atau lengan, atau juga bisa disebabkan oleh kebiasaan duduk dengan posisi yang miring sehingga beban tubuh bertumpu pada salah satu lengan. Nah, yang kedua itu ada kifosis. Nah, kifosis ini merupakan kelainan tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Kelainan ini biasanya dikarenakan oleh kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung. Nah, kemudian ada lordosis. Nah, kalau lordosis ini kelainan pada tulang, dia kebalikan dari kifosis, yaitu kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Posisi duduk dengan membusungkan dada bisa menjadi penyebab dari kelainan ini. Nah, kemudian ada polio. Polio itu kelainan ini disebabkan oleh adanya infeksi virus polio. Penderitanya akan mengalami kondisi tulang yang kian lama kian mengecil sehingga berujung pada kelumpuhan. Kemudian kelainan pada tulang itu ada rakitis. Nah, rakitis ini dia kelainan yang terjadi akibat kekurangan asupan vitamin D sehingga tulang kakinya berbentuk menyerupai huruf X atau O. Itulah kelainan pada tulang. Udah pada paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang persendian. Nah, berdasarkan sifatnya, pergerakannya, sendi dibedakan dalam 3 macam, yaitu sendi mati atau sinartrosis, kemudian ada sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga itu ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, yang pertama itu ada sendi mati atau sinartrosis. Sendi itu sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Contohnya, dari sendi mati adalah sendi-sendi yang menghubungkan antara tulang pada bagian tengkorak. Nah, kemudian yang kedua itu ada sendi kaku atau amfiartrosis.
Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, serta sendi pada tulang dada. Nah, yang ketiga itu ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi yang dapat digerakkan secara bebas menjadi gerak secara bebas. Sendi gerak dibedakan menjadi 5. Ada sendi ensel, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, dan sendi peluru. Nah, selanjutnya, sendi ensel itu seperti ensel pada pintu. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contohnya, sendi ensel adalah sendi pada lutut dan siku. Kemudian kalau sendi pelana ini dia salah satu tulang dapat digerakkan menuju dua arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Nah, kalau dia sendi geser, sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Nah, kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini dia salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, yang terakhir itu ada sendi peluru. Kalau sendi peluru yaitu sendi tulang berbentuk bonggol sehingga tulang ini dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu serta tulang paha dan tulang gelang panggul. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Nis. Nah, kemudian di sini Ibu akan membahas tentang otot. Sedikit ya, menjelaskan tentang otot. Jadi, otot itu merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis otot. Nah, berdasarkan jenisnya, otot itu dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, kalau di otot polos, bekerja di bawah saraf, tidak sadar atau involuntar, lambat menanggapi rangsangan, inti satu dan terletak di tengah. Otot ini banyak dijumpai pada organ dalam. Nah, kalau dia otot jantung, otot yang terletak pada dinding jantung, otot ini bekerja di bawah saraf tidak sadar atau involuntar. Lambat menanggapi rangsangan, inti satu atau lebih dari satu. Nah, kalau dia otot lurik ini bekerja di bawah saraf sadar atau voluntar. Cepat menanggapi rangsangan, inti lebih dari satu dan terletak di tepi sel, menggantung serabut otot terdapat pada organ luar. Lanjut, Miss. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perbedaannya, kalau dia otot polos, dia itu struktur sel berinti satu di tengah. Kalau dia otot lurik, berinti banyak di tepi. Kemudian otot jantung berinti satu di tengah dan terdapat percabangan sel. Kalau dia sifat kerjanya, otot polos itu dia tidak sadar. Kalau otot lurik sadar. Kalau otot jantung tidak sadar. Nah, kemudian reaksi terhadap rangsangannya, perbedaannya. Kalau di otot polos lambat, kalau di otot lurik cepat, otot jantung lambat. Nah, kemudian perbedaan pada letak. Nah, kalau dia otot polos, pada dinding saluran tubuh, pembuluh darah, usus. Kalau dia otot lurik, dia itu melekat pada rangka tubuh. Nah, kalau dia otot jantung, pada dinding jantung. Itu perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung.
Lanjut. Nah, kemudian di sini ada gerak dan kerja otot. Mekanisme kerja otot. Yang pertama itu ada dua ya, gerak sinergis dan gerak antagonis. Nah, kalau dia gerak sinergis, ini dia merupakan gerak selaras dari dua otot atau lebih pada gerak sinergis. Otot-otot tersebut akan berkontraksi dan merelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Nah, kemudian ada gerak antagonis. Nah, kalau gerak ini dia berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya adalah kaki ketika lengan bawah terangkat, maka otot bicep akan berelaksasi, sementara otot tricep melakukan relaksasi. Itu dia mekanisme kerja otot. Lanjut. Nah, kemudian ada kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot ini yang pertama itu ada tetanus. Nah, tetanus ini dia kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga kondisi otot terus menegang. Kemudian ada atrofi. Atrofi ini kondisi otot yang mengecil, biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengkecil. Kemudian ada kelainan pada otot kram. Kalau kram ini dia kejang otot dikarenakan aktivitas otot berlebihan. Biasanya terjadi pada atlet olahraga. Kemudian ada kelainan otot pada terkilir. Kalau terkilir ini kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Itu kelainan pada otot. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada terakhir itu ada perbedaan tulang, rangka, dan otot. Nah, yang pertama, otot dapat berkontraksi dan berelaksasi, tulang tidak. Nah, yang kedua itu otot mampu menggerakkan tulang, rangka tubuh, sedangkan tulang rangka tubuh memberikan bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh. Nah, kemudian otot adalah gerak aktif, sedangkan tulang adalah gerak pasif. Nah, kemudian yang keempat, tulang merupakan kumpulan jaringan, sedangkan tulang bukan. Kemudian yang terakhir itu otot hanya dapat membesar, mengkecil, dan robek, dan lain-lain. Sedangkan tulang dapat membesar, keropos, patah, dan lain-lain. Itu saja penjelasan sedikit tentang sistem gerak pada manusia. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi, bisa ditanyakan. Yang ingin bertanya boleh. Yang kurang jelas, kurang paham. Dan Saya, Bu. Iya, baik, ini bentar ya. Nanti setelah sesi ini tanya jawab, Ibu akan membuat kuis. Jadi yang nanti di setelah sesi ini Ibu akan mengadakan kuis. Oke, baik. Nining ingin bertanya tentang apa? Baik, Bu. Saya ingin bertanya, mengapa seseorang ketika ditanya itu dan menjawab tidak, refleks sambil menggelengkan. Jadi, Bu, itu persendian apa yang terlibat dalam gerakan tersebut, Bu? Nah, jadi kan tadi pertanyaannya, mengapa seseorang ketika ditanya menjawab tidak sambil menggelengkan kepala, jadi tidak persendian apa gitu yang terlibat pada gerakan tadi kan. Nah, jawabannya sendi putar.
sendi putar ini dia ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Persendian semacam ini dapat ditemukan pada hubungan tulang atas dan tulang tengkorak serta lengan atas dan lengan bawah. Itu saja, Nining. Apakah sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Bilda dulu ya. Pertanyaannya apa? Jadi gini, Bu. Apa sih, Bu, perbedaan antara sendi mati dengan sendi kaku ya, Bu? Perbedaannya. Nah, jadi Iya, Bu. oke, baik. Perbedaan antara sendi mati dan sendi kaku. Nah, kalau dia sendi mati disebut juga sinotrosis, sedangkan sendi kaku disebut juga amfiartrosis. Kemudian sendi mati tidak memungkinkan terjadinya gerakan antar tulang, dan sedangkan sendi kaku memungkinkan terjadinya gerakan antar tulang namun terbatas. Itu saja, Wilda. Apakah sudah paham? Baik, Bu. Saya paham, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Nah, selanjutnya ada lagi. Nisa, Bu. Iya. Silahkan, Nisa. Nisa ingin bertanya, Bu. Jadi, mengapa ya, Bu, struktur tulang rawan pada anak-anak berbeda dengan tulang rawan pada dewasa, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, perbedaan struktur tulang rawan pada anak-anak, kenapa berbeda dengan struktur tulang rawan pada orang dewasa? Nah, kalau dia pada anak-anak, jaringan tulang rawan banyak mengandung sel-sel. Kalau dia pada orang dewasa, jaringan tulang rawan banyak mengandung matriks. Tulang rawan pada orang dewasa dibentuk oleh selaput tulang rawan atau perikondrium yang mengandung sel-sel pembentukan tulang rawan atau kondroblast. Nah, namun kalau pada orang dewasa, dia tulang rawan hanya terdapat pada bagian tubuh tertentu. Misalnya cuping hidung, cuping telinga, antara tulang rusuk dan tulang dada, sendi-sendi tulang, dan antar ruas tulang belakang. Sedangkan pada anak-anak, tulang rawan berada di banyak bagian tubuh. Oleh karena itu, pada anak lebih banyak mengandung sel-sel pembentukan tulang rawan. Itu saja, Nisa. Apakah sudah paham dengan jawaban Ibu? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Baik. Nah, ada lagi yang bertanya? Tidak ya? Nah, di sini Ibu akan memberi kuis 3 soal. Kuisnya akan Ibu kirim dalam grup WhatsApp. Nah, Ibu kasih 5 menit. Nanti Ibu akan tanya siapa yang tahu jawabannya. Boleh bilang. Nah, di sini Ibu akan memberi kuis untuk kalian. Ibu cuma memberi 3 kuis ya. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Jika tahu jawabannya, jawab ya. Yang pertama, gerakan lengan bawah hingga telapak tangan menengadah dan terselungkup disebabkan oleh aktivitas otot A. Pronator, B. Aduktor, C. Supinator, dan D. Extensor. Kalau tahu jawabannya,
Boleh? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Jawabannya apa, Ajria? Jawabannya B, Bu, aduktor. Ya, benar. Jawabannya B ya. Kenapa jawabannya B? Karena otot triceps mempunyai 3 buah origa dan bersifat ekstensor sehingga mampu meluruskan kembali tangan ke bawah. Lengan bawah dapat digerakkan memutar sehingga telapak tangan menengadah atau supinasi, atau telapak tangan digerakkan menelungkup atau disebut pronasi. Gerakan pronasi disebabkan oleh pengerutan atau kontraksi otot-otot pronatur teres dan pronatur quadratus. Nah, jawabannya benar ya, B. Nah, kemudian kuis nomor 2. Kalau ada yang tahu, boleh dijawab. Nomor 2, soalnya seorang penderita stroke tidak mampu menggerakkan bicep dan tricepsnya, maka orang tersebut tidak akan mampu A. Menggerakkan radius dan ulnanya, B. Menggerakkan karpal dan metakarpal, C. Menggerakkan femur dan patella, D. Menggerakkan scapula dan clavikula. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Jawabannya Iya. A. Iya, benar. Menggerakkan radius dan ulna. Ya, benar. Jawabannya itu A ya, menggerakkan radius dan ulnanya karena apabila bicep dan tricep tidak mampu berkontraksi maupun relaksasi, maka tulang radius dan ulna tak dapat bergerak karena pergerakan lengan di bawah dipengaruhi oleh otot-otot tersebut. Nah, kemudian ini kuis yang terakhir. Kalau ada yang tahu, langsung jawab. Nah, soalnya kebiasaan duduk miring ke kiri atau ke kanan pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Kifosis, dan D. Nekrosis. Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Ernita, jawabannya apa? B, Bu, skoliosis. Nah, benar jawabannya B ya, skoliosis. Nah, jadi kenapa jawabannya B? Karena kebiasaan duduk yang salah pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis. Terjadi karena posisi duduk selalu dengan posisi dada ke depan. Kifosis terjadi karena posisi duduk selalu membungkuk, dan skoliosis terjadi karena posisi duduk miring ke samping. Nekrosis merupakan matinya sel-sel tulang. Nah, jadi yang tadi menjawab kuis akan mendapat nilai plus. Nah, selanjutnya, apakah masih ada yang kurang paham sampai sini? Tidak ya? Baik, itu pembelajaran kita pada hari ini, sistem gerak pada manusia. Ada yang bisa menyimpulkannya enggak? Coba satu orang simpulkan. Iya, pada Nurin. Saya, Bu. Iya, kepada Nurin. Tunggu ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil bahwasanya alat gerak pada manusia itu dia merupakan alat gerak yang aktif dan pasif. Kemudian pasif berupa tulang dan aktif berupa otot, Bu. Jadi kedua alat ini dia bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Dan otot disebut alat gerak aktif karena otot itu dia memiliki senyawa kimia yang membentuk aktomiosis sehingga dapat bergerak. Maka otot memiliki sifat yang lentur untuk kontraksi dan relaksasi, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu. Nah, sudah cukup sangat baik ya kesimpulannya. Benar yang dikatakan Nurin.
Karena alat gerak pada manusia itu ya alat gerak aktif dan pasif. Kalau dia pasif itu berupa tulang dan aktif berupa otot. Nah, benar kedua alat ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kemudian tulang juga disebutkan alat gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Kalau dia otot disebut alat gerak itu gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membentuk aktomisiosin sehingga dapat bergerak. Kalau dia maka otot memiliki sifat yang lentur untuk kontraksi dan relaksasi. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, kemudian Ibu akan memberi tugas kepada kalian yang akan dikumpul minggu depan. Tugasnya, kalian gambarkan kerangka manusia yang menarik. Terserah kalian mau gambarnya di karton, atau di buku gambar, atau di terserah pokoknya sekreatif mungkin. Dikumpul minggu depan ya dalam Google Classroom. Tidak boleh lewat pengumpulannya. Oke. Baik, Bu. Oke. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Wi.